dia Nabi Ishak, kemudian memiliki putra bernama Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel, dan dari Nabi Yakub inilah ya terlahir Bani Israel, ya di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengirim utusan, banyak mengirim rasul dari kalangan Bani Israel. Ya, dan mereka di satu zaman ya sebelum hadirnya Islam, mereka termasuk generasi yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian 'alal 'alamin, atas umat yang lain ya di masa itu. Ya, sehingga nasab Bani Israel kalau ditarik ke atas juga kembali kepada Nabi Ibrahim. Maka tiga agama samawi, Yahudi walaupun sudah menyimpang sekarang, Nasrani walaupun sudah menyimpang sekarang, dan Islam ya semuanya ingin mengkaitkan ya dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita dapati banyak pembahasan di Al-Qur'an ya masing-masing mengatakan diri mereka yang paling layak untuk menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Nabi Ibrahim seorang yang sangat mulia, maka mereka yang nasabnya tersambung dengan Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang punya nasab mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau dan keluarganya sebagai ahlul bait. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Majid, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna zatnya, yang maha luar biasa sifat-sifat kebaikan dan kedermawanannya, maka yang demikian juga ada pada diri Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Makanya ketika dibahas di awal tentang keluarga Nabi Ibrahim yang diberikan busyra oleh para malaikat tentang lahirnya Nabi Ishak, maka ditutupnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innahu Hamidum Majid. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, seorang yang sangat dekat dan menjadi kekasih Allah. Pastilah kemudian mensibukkan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di antara yang disibukkan oleh Nabi Ibrahim kepada dirinya adalah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Ibrahim, ya minimal tadi kita sibukkan diri kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, dan kita sibukkan diri kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, ada kedermawanan, ada kemuliaan nasab, ya ada kesempurnaan pribadi dan zat kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dan Al-Majid, ini potretnya yang berhasil mensibukkan dirinya dengan dua nama itu di dunia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga sanggup yang mengajarkan itu kepada keluarga-keluarganya. Nah, maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di Al-Qur'an 3 kali kata uswa, suri tauladan, dan 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim. Ya, 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim dan 1 yang lain adalah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.